zikir pada malam hari ini, malam yang terakhir, pada Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran untuk memberikan nasihat kepada kita sekalian. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, jamaah sekalian, mobil khusus guru kita Mukarram Ustadz Kiai Haji Muhammad Yunus Abi, Ustadz Haji Musli yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Mukarram Ustadz Mukhlis, Ustadz Abdul Hamid Bapak RT Acang, Ustadz Abdul Khair, wabil khusus sahibul musibah Saudara Budi yang ditinggal mati atau ditinggal wafat oleh istri tercinta, yaitu Saudari Cucun Marliah. Apa namanya? Cucun Hidayati binti Hidayat Sutrisna. Mudah-mudahan almarhumah Saudari Cucun saat ini berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang kematian gak ada habisnya. Karena memang hidup di dunia ini tujuan akhirnya adalah kematian. Negeri akhirat yang kita tuju yaitu alam barzah, alam akhir, yaumul kiamah. Kalau seseorang ingin selamat dari hidup di dunia, maka dia mesti mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Umar ibn Khattab sering menangis kalau dia masuk ke pekarangan kuburan. Air matanya berlinang membasahi jenggot-jenggotnya sampai dalam satu riwayat Umar bin Khattab itu sampai sesegukan. Air matanya mengalir kalau dia melihat kuburan. Sehingga Nabi pernah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah awal rumah kita nanti di akhirat. Fa in naja minhu, kalau orang itu selamat dari mana? Minhu, dari kuburan itu, dari siksa kubur itu, maka fama ba'dahu aisaro, nanti setelah di alam kubur kesonoinnya itu aisaro, lebih gampang, lebih mudah dia menjalani segala macam perjalanan hidup sampai menuju yaumil qiyamah, yaumil hisab, yaumil mahsyar dan sebagainya. Jadi tolak ukurnya ada di kuburan. Kalau di kuburan kita bisa selamat dari pertanyaan malaikat mungkar nakir, selamat dari azab kubur, kesonoinnya udah gampang. Kesonoinnya pasti gampang kayak jalan tol, lancar. Tapi kata Nabi, wa illam yanju anhu, kalau dia tidak selamat dari azab kubur, fama ba'dahu, maka sesudah dari alam kubur tadi, karena nggak selamat di alam kubur, disiksa dalam kubur, maka asyaddu minhu, lebih berat, jalan kesononya terseok-seok. Begitulah pandangan Allah, pandangan hadis Nabi di dalam beberapa literatur hadis, di mana kalau seseorang meninggal di alam kuburnya itu mendapatkan sisa kubur yang amat sangat dahsyat, maka kesonoin itu berabe alias lebih berat lagi menghadapi hari-hari berikutnya. Sedangkan satu hari di sana itu seperti kita tungguin itu, kalau satu hari itu seperti 500 tahun perjalanan manusia. Bagaimana kalau sampai 2 hari 3 hari, saudara? Berat. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan siksa kubur bagi manusia. Jin walaupun dia makhluk gaib, bersama manusia itu tidak akan mampu melihat azab kubur. Itu jin, manusia. Nabi katakan, laula alla tadafanu, kalau kalian
tidak saling tadafan itu artinya memakamkan. La da'autullah, niscaya aku akan berdoa kepada Allah. Untuk apa? Ayasma'akum, agar memperdengarkan kepada kamu min adabil qabri, dari adab kubur. Jadi kata Nabi begitu, kalau kalian tidak saling memakamkan saudara kalian satu sama lain, aku akan berdoa kepada Allah supaya di antara kalian itu harus bisa mendengar bagaimana siksa kubur. Maka itu ada beberapa hikmah kenapa siksa kubur disembunyikan. Untuk makhluk yang namanya jin dan manusia nggak bisa dengar siksa kubur, nggak bisa ngelihat, disembunyikan sama Allah. Karena alasannya pertama, untuk menutupi aib manusia. Bayangin kalau orang di mata kita nih orang soleh banget nih, masjidnya rajin, hubungan ubudiahnya hebat, hubungan kepada manusianya cakep. Pas begitu ternyata nih ditampakkan siksa kubur nih, kita bisa tonton. Ternyata pas begitu ditanya sama malaikat, dia justru malah disiksa kubur lah, kan malu aibnya, betul nggak? Lah, bukan bener banget tuh orang. Ngapa dia mau disiksa tuh? Itulah kehebatan, kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, sehingga siksa kubur, manusia dan jin sehebat apapun dia nggak bisa ditampakkan melihat adab kubur. Betul lah, betul. Itu sehingga kita nggak bisa ngelihat adab kubur. Illal hayawan, kecuali hewan-hewan. Hewan-hewan itu dia memang sengaja diperdengarkan. Dia tahu kucing, ayam jago, ayam pelung, ya, termasuk semut, termasuk binatang-binatang kambing, keledai, himar, onta, semuanya, kerbau, sapi, dia dengar siksa kubur. Satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat. Ada seorang sahabat saat itu punya kendaraan unta dan himar. Satu ketika unta dan himar ini berlari ke makom. Kalau bahasa kita mau nyari makanan gitu, nyari makanan, tahu kan di kuburan suka ada rumput kan, nyari makanan. Pas begitu dia deketin kuburan itu, ini kan apa namanya nih, onta nih, apa namanya nih, muka onta. Ontanya sampai begini nih ke kuburan tuh, kayak orang dengerin gitu. Ternyata abis begitu Nabi saksikan, sahabat menyaksikan, lari terbirit-birit tuh dua, khimarnya lari, untanya lari. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa itu unta si fulan itu lari terbirit-birit? Kata Nabi, karena hewan diberikan pendengaran ketika alam kubur bagi si mayit itu disiksa. Sehingga kalau seandainya binatang itu kalau seandainya binatang itu dia mendengar semua yang di siksa kubur, yang sakit aja kata Nabi, tuh hewan yang lagi sakit bisa sembuh saking ketakutan, kepanasan. Dan dia orang badannya enak nih, ketakutan bisa panas. Kalau dia lagi sakit badannya panas, lagi kedinginan badannya panas, bisa sembuh. Satu ketika hewan Rasulullah SAW itu mendengar siksa kubur pada sahabat yang disiksa kuburnya, orang kafir. Tiba-tiba untanya Rasulullah berjalan miring, sampai-sampai hampir-hampir bawaan yang ada di dalam unta itu, yang dia bawa beban itu, dia mulai lemparin. Saking ketakutannya hewan mendengar siksa kubur yang ada bagi ahli kubur. Jadi kalau bicara itu berarti Allah begitu hebat nutupin aib kita. Mau orang maksiat, mau orang ahli maksiat, mau preman, mau ahli ibadah, tetap nggak ada yang tahu di kuburan dia diseksa apa enggak. Betul? Kenapa? Supaya kita itu mengetahui. Yang kedua, hikmahnya adalah mengetahui bahwa siksa kubur itu termasuk barang yang gaib. Kalau hal yang gaib kita wajib imani, karena Nabi katakan wa anna adzabal qabr haqqun tuh, wa anna su'ala munkar wa nakir haqqun, wa annal jannata haqqun, wa annan nar haqqun. Kalau kita lagi nalkin kan begitu. Hei mayit, ketahuilah bahwa siksa kubur benar, kan gitu.
adanya surga bener, adanya pertanyaan malaikat mungkar nakir bener. Kita lagi ngasih tahu apakah itu si mayat ngedenger, lebih peka pendengaran dia daripada kita. Kalau kita yang hidup masih ada budeknya kayak bolot. Kalau dia udah nggak ada budeknya si mayat, dia pasti ngedenger sahabatnya ngasih talkin. Makanya saya sarankan di kita supaya dia jangan kebangetan takut ngadepin malaikat mungkar nakir. Kita nih yang hidup kalau bisa, kalau sayang sama keluarga kita, talkin. Idza ja'al malakani, ya, idza ja'al malakani muwakkalani, itu kalau datang dua malaikat muwakkalani yang mewakili siksa kubur, mewakili pertanyaan siksa kubur, mungkar wa nakir, wala yurhibaka, jangan gentar gitu, wala yufzi'aka, jangan takut. Begitu tuh. Kita jangan, itu apa? Maksudnya si mayit sebelum pertanyaan kubur datang kepada dia, supaya dia udah siap-siap, kudu kubur malaikat mungkar nakirmu datang, gua kudu berani, gua kudu gak boleh takut. Supaya orang kan kalau grogi, kalau grogi ingat aja jadi lupa. Betul nggak? Kita suruh tampil grogi kira-kira, ingat nggak yang udah kita udah hafalin banget tuh, hilang semua. Makanya teman kita ngingetin yang masih hidup, kalau si malaikat mungkar nakir datang, jangan takut. Jawab pakul. Jangan jawablah Allahu Rabbi, kan gitu. Wal Qur'anu imami, wal Ka'batu kiblati. Jawab, supaya nanti ketika ditanya, itu sahabat kita ngejawab semua pertanyaan malaikat mungkar nakir. Pertanyaannya, apakah dia dengar apa yang dikatakan oleh yang menalkinkan dia. Subhanallah. Cuman kitanya orang bisa ngeliat dia ditanya apa enggak. Itulah rahasia. Yang kedua tuh, hikmahnya supaya Allah SWT mengingatkan kita kudu percaya kepada hal yang gaib. Yang ketiga, Allah SWT berikan kepada kita bahwa kenapa itu siksa kubur tidak ditampakkan oleh manusia. Jin manusia gak bisa melihat siksa kubur itu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang hidup itu lebih prihatin, lebih bersiap-siap bahwasanya keimanan kepada Allah, keyakinan bahwa siksa kubur itu ada, maka setiap manusia kudu siap-siap kalau dia ditanya di alam kubur. Dan supaya tidak malu ditanya, tidak dilihat oleh manusia, jadi dia bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan semua malaikat mungkar dan nakir. Maka daripada itu, 3 hikmah ini harus kita pegang supaya kita kalau meninggal dunia, kita tutupi aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang hidup tidak menduga kita masuk surga. Itu harapan mereka yang pada hidup, insya Allah dia masuk surga. Kalaupun kita masuk neraka, nggak diketahui oleh orang-orang yang hidup. Kalaupun kita diseksa, nggak diketahui oleh orang-orang yang hidup. Tidak jadi fitnah. Kenapa? Karena tidak melihat siksa bagi ahli kubur. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu saya malam ini mengajak kepada kita, kata Nabi begini, bahwasanya amal mukminu, adapun orang mukmin itu yuftinu, dia diuji, ditanya fi kuburihim, dalam kuburan-kuburan mereka, sab'an, 7 hari 7 malam. Jadi jangan dikira habis ditanya ditinggal begitu aja malaikat mungkar nakir, enggak. Kalau ada seorang meninggal, cucun dalam hal ini meninggal, ini udah berapa hari keberapa nih? Hari ke-7. Ini masih ditanya 7 hari 7 malam, diinterogasi, ditanya. Umur pertama, umur mulai balik, setahun ditanya kemana aja lo. Sampai umur sekian, sampai itu wafat ditanya semua, lu punya harta dari mana hartanya? Lu punya kesehatan digunakan untuk apa? Waktu lu hidup lu ngaji apa orang? Ditanya semuanya saudara. Diinterogasi kita, ya kalau orang pejabat masuk KPK diinterogasi 12 jam udah pada pucet. Ini yang ditanya orang mukmin 7 hari 7 malam diinterogasi, kata Nabi, bukan kata saya. Bagaimana kalau orang munafik? Wa ammal munafiku, orang munafik itu ya yuftinu, dia diazab, dia dipitnah atau diuji oleh Allah SWT. Itu berapa hari? Arba'ina yauman. Dia diuji, ditanya, diinterogasi oleh Allah 40 hari. Sobahan di waktu pagi.
Jadi tiap pagi ditanya selama 40 hari itu orang munafik. Kalau kita orang mukmin yang tidak munafik cuma 7 hari. Yang munafik itu 40 hari ditanya, diinterogasi sama malaikat. Ya Allah, jadi kalau orang dibantu sama pengajian ini emang benar-benar kesian tuh mayat. Ya Allah, makanya alhamdulillah. Walaupun gak diajiin, diajiin ini diajiin ini. Betul gak? Ini seminggu pertama, kedua, ketiga, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Makanya kita dianjurkan disuruh menjamu. Menjamu buat siapa? Pahalanya buat almarhum. Nih dikasih apa namanya nih? Jeruk dimakan. Pahalanya diniatin buat almarhum. Masuk. Nih dikasih apa tadi saya makan berapa biji nih ya? Duku, enak banget nih duku, nggak ada yang asem. Dukunya duku Palembang semua. Diniatin, ya Allah, saya keluarin ini makanan biar dimakan, pahalanya buat cucun. Bukan buat cucur. Cucun, ini nyampe ke sono. Amin apa? Amin. Ya Allah, makanya udah suratan takdir Budi, udah suratan takdir Wawan. Waktu diciptakannya lu bakalan jadi adik sama abang, tapi bini lu dua-duanya mati. Begitu. Ya baik, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan selalu kita dalam lindungan Allah SWT, sehat badan, sehat, berkah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf baru sampai benar, saya istirahat juga baru seminggu langsung kemari. Saya baru dari Hotel Tulip. Hotel Tulip itu daerah mana tuh? Kota Tangerang dekat Al-Azham. Dan pimpinan tadi membuka peserta Kapila Kota Tangerang Selatan karena saya jadi ketua LPTQ-nya dengan Pak Asda, dengan Buka Kesra. Saya buka, setelah buka ngajar dulu dari mulai jam 5 sampai maghrib. Habis maghrib baru kita ada pertemuan sebentar, pulang. Istri saya sakit, kurang sehat, jadi pulang sampai sini langsung saya kemari. Habis ini kesini dulu nih, ngaji malam Kamis. Habis ngaji malam Kamis itu ada orang mau nikahin, biasa selamatan, suruh ngisi acara kayak begini juga, ngomelin orang gitu ya. Ceramah dulu sebentar di Pak Haji Ajit almarhum, saudaranya PRT Acang. Situ dulu sebentar, nanti dari situ baru ke Kiai Mustafa Wajidi, ada acara haul. Jadi malam ini acara 4 haul, kejar apa orang ini. Ini udah jam berapa ini? Jam 9:15. Mudah-mudahan habis ini saya pengajian dari menjelang berangkat umroh malam Kamis, orang datang-datang udah mau hampir 3 minggu. Lah kalau ini nggak datang lagi sebulan sih orang datang ini pengajian lah, bagaimana? Untung ada ya ada yang pada gantiin ya, tapi kan murid begini murid sih. Oh datang gitu. Cuma dia orang kita mau mampus. Cuma orang begitu doang. Nah jadi saya mau datang ke situ dulu karena malam Kamis depan udah ditutup. Saya ngundang, nih dengerin. Malam nisfu Sya'ban habis maghrib di rumah di masjid kita Rodatul Is, baca yang di rumah, yang di musola silakan pimpin. Habib Musli di mana biasanya? Nah, pimpin. Kalau nggak ada Habib Musli itu kacau walau itu. Ya, makanya di situ ada Habib Musli bagus itu, musola Haji Badul hidupin Habib Musli, pahalanya luar biasa besarnya pahalanya. Jadi itu dihidupkan, musola sampai sekarang hidup. Kemudian nanti dari situ rapi, sholat isya berjamaah, istirahat sebentar. Datanglah ke Al-Quraniyah, sholat sunnah 100 rakaat. Ini sholat sunnah ini kalau saya pengen tahu nanti, kalau pengen jelasnya bagaimana sumbernya hari Minggu besok di Hizib Bahar saya terangin. Sumbernya dari mana, amalan siapa. Nanti saya kalau sekarang saya terangin udah dibocorin duluan. Ntar besok hari Minggu ya gue udah tahu duluan gitu. Ya, nanti datang hari Minggu besok Hizib Bahar datang, penutupan pengajian bulan Hizib Bahar datang tuh. Bawa galon biar banyak, takutnya itu 3 bulan sampai 4 bulan ditutup. Ya. Nanti karena itu bawa galon yang banyak. Kalau misalnya Habib Musli kan yang berangkat jarah nih, udah nitip aja nanti Bang Badri. Ya galonnya ntar dikasih 1 galon, insya Allah. Ntar bisa saya kasih dah 1 galon. Ya kayak gitu. Jadi kita nitip itu air doa, makbul mustajab. Yang kedua nanti malam itu datang, malam apa sih kita nisfu Sya'ban tuh malam Jumat kalau tidak salah, tanggal 13 malam 15 ya. Jadi 14 Sya'ban malam 15. Nah itu kita datang semuanya ke Al-Quraniyah bagi yang mau. Kenapa? Sholat 100 rakaat sebanyak 1000 qul huwallah. Jadi selama 100 rakaat ada 1000 bacaan qul huwallah.
Itu satu rakaatnya, dua rakaatnya 20 kali 50 rakaat kali 50 apa 100 rakaat berarti kurang lebih sekitar 1000 Allah. Ada 9.998 hajat yang disiapkan sama Allah di malam itu. Silakan minta tuh 9.998. Nah kita minta begini, ya Allah saya minta ini baru 25. Terus kita nanya, apalagi udah lupa, udah semuanya diminta baru 25 udah habis semua. Padahal disediakan sama Allah 9.998 hajat. Silakan minta itu. Itu amalannya, amalan para waliullah, orang ulama-ulama Banten. Kalau ulama Banten zaman dulu, bukan yang zaman sekarang. Pada ngamalin itu semua 100 rakaat. Itu amalan waliullah khusus. Tapi kita ikut biar kebagian ya salimah berkat lagi. Berkah salim. Ya, datang nanti malam Jumat 100 rakaat. Cuman saran saya beli korek. Koreknya berapa? Pisahin 50 batang. Jadi tiap 2 rakaat pindahin, 2 rakaat 1 pindahin. Jadi selama-lama 50 kali 2 100 selesai gitu. Selesai itu nanti baru kita makan malam-malam. Syukur-syukur kalau besok pada puasa, bagus kalian sahur. Demikian dan sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikianlah tadi tausiah yang